Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Materi pertama akan saya jelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wina Lestari dengan NIM 21150400067. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma terlebih dahulu. Paradigma secara terminologis adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan, sehingga sangat memerlukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Dalam masalah yang populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, serta tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dari suatu bidang tertentu, termasuk dalam bidang pembangunan dan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini merupakan tujuan negara hukum formal, adapun rumusan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan dari hukum material, yang secara keseluruhan sebagai tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Unsur-unsur hakikat manusia monopluralis meliputi susunan kodrat manusia, terdiri dari rohani atau jiwa dan jasmani atau raga. Sifat kodrat manusia terdiri makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan makhluk Tuhan. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dewi Susanti. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Wina. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Dewi Susanti, NIM 21150400038. Saya akan menyampaikan materi Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani atau jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungannya, dengan artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan lainnya. Sila yang sesuai dengan pengembangan iptek yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengkomplementasikan pengembangan iptek haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yang mana keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat berbangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan Poleks Sosbud Hankam. Hakikat manusia merupakan sumber nilai bagi pengembangan Poleks Sosbud Hankam. Pembangunan hakikatnya membangun manusia secara lengkap, secara utuh, meliputi seluruh unsur hakikat manusia monopluralis, atau dengan kata lain membangun martabat manusia.
Pancasila sebagai paradigma Polexos Burhankam terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik. Pengembangan dan pembangunan bidang politik harus berdasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan yang di dalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia atau disebut dengan HAM. Dalam sistem politik negara harus berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu, makhluk sosial yang terjelma sebagai rakyat. Dr. Andes Muhammad Hatta menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan. Dalam sila-sila Pancasila tersusun atas urutan sistem bahwa dalam politik negara harus berdasarkan pada kerakyatan. Sila keempat, adapun pengembangan dan aktualisasi politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moral ketuhanan, moral kemanusiaan, yaitu sila kedua, dan moral persatuan yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa, sila ketiga. Adapun aktualisasi dan pengembangan politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup bersama, yaitu sila kelima. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral atau etika. Tujuan yang esensial dari IPTEK adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga IPTEK pada hakikatnya tidak bebas dari nilai namun terikat oleh nilai. Pengembangan IPTEK sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketuhanan yang Maha Esa mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila ini, IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersikap beradab. IPTEK adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Ketiga, sila persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila yang lain. Pengembangan IPTEK hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mendasari pengembangan IPTEK secara demokratis. Selanjutnya, pada bidang sosial budaya. Dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Prinsip etika Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik, artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dalam rangka pengembangan sosial budaya, Pancasila sebagai kerangka kesadaran yang dapat mendorong untuk yang pertama, universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterikatan struktur. Yang kedua, transendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual. Yang selanjutnya adalah bidang Pancasila sebagai paradigma Hankam. Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pertahanan dan keamanan negara haruslah berdasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan,
dan Hankam diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Selanjutnya pada bidang kehidupan beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Dalam pengertian ini, maka negara menegaskan dalam pokok pikiran keempat bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini berdasarkan bahwa kehidupan dalam negara berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Perkenalkan, nama saya Naila Alifazen dengan nomor NIM 2115040059. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan makalah dari Dewi. Pancasila sebagai paradigma reformasi. Reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Pengertian urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan untuk kepentingan bangsa harus berlandasan kepada nilai-nilai Pancasila. Hakikat urgensi Pancasila. Hakikat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu adalah suatu lembaga pendidikan harus mempunyai nilai-nilai yang berkandung dalam Pancasila guna mengembangkan kualitas ilmu pendidikan yang bermutu dan berkompeten. Dampak organisasi Pancasila. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau IPTEK merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.